kamu. Tangkap dia. Bagaimana? Tangkap dia. Ngantuk. Permintaan terakhir nenek sebelum meninggal adalah ingin kamu menemukan keluarga sendiri. Kamu malah cara mencari keluarga bukan dengan menikah, tapi dengan punya anak. Ide jenius, kan? Kamu tahu, aku punya gangguan emosi. Sama sekali tidak mengerti apa itu perasaan, jadi menikah. Lebih baik punya anak, Mo Chen Xiao. Tidak hanya gennya paling cocok denganku. Dengannya bisa melahirkan anak yang berkualitas dan tampannya. Tubuhnya bagus, lagi pula dia pria berkualitas yang menjaga moral. Pilih dia. Paling pas. Kalau begitu, setelah kamu hamil, Mo Chen Xiao bagaimana? Bagaimanapun, dia kan masih perjaka. Kamu sudah sembuh. Akan peduli dengan ampas obat. Dibuang ke tong sampah mana? Ambil gelang kaki itu, yang harganya jutaan, aku mau memberikannya. Qiwan, kamu hanya bisa milikku, hahaha. Berisik. Kena obat tidurku, minimal tidur 5 jam. Mo Chen Xiao, malam ini. Kamu milikku. Sudah ditandai, jangan sampai disentuh wanita lain. Mo Chen Xiao, sampai jumpa lagi. Jorok banget. Pasti wanita itu lagi. Tangkap dia. Tangkap dia. Berhenti. Jangan lari. Hahaha, anak muda sekarang penuh semangat ya. Chen Xiao biasanya paling tenang, gadis ini bisa membuatnya emosi, sepertinya. Jodoh Chen Xiao sudah datang. Aku akan bantu sedikit. Serangan malam gagal. Sepertinya kamu harus cari cara lain. Kalau begitu, carilah cara untuk tinggal di keluargamu, lagi pula punya anak. Tidak bisa langsung berhasil dalam sekali. Qiwan. Ternyata kamu di sini, aku sudah lama mencari kamu. Lihat, aku bawakan hadiah untukmu. Suka? Aku tidak suka sampah. Aku sebenarnya kurang apa sih? Kamu sebenarnya lebih apa sih? Jelek, badan juga jelek. Qiwan seperti aku, main dengan pria pun harus yang terbaik. Apa aku terlalu baik sama kamu? Aku harus pakai cara keras. Apa kamu nggak tahu betapa berbahayanya aku? Mental down. Kamu. Badan jelek banget. Mo Jizong, aku cuma peringatin sekali loh. Kalau berani ganggu aku lagi, jangan salahkan aku. Si mental down. Gimana caranya bisa tidur sama Mo Chen Xiao? Sengaja. Aduh, nyaris aku mati kaget. Nenek, Anda tidak apa-apa? Mau saya antar ke rumah sakit? Gak apa-apa. Siapa sih yang tega banget lempar barang dari atas? Aduh, tadi untung ada kamu. Nah, kalau bukan kamu,
Nyawa nenek udah habis di sini. Tenang, nenek pasti akan balas budi baikmu. Ayo, ikut nenek pulang, yuk. Nenek ini kok aneh banget ya? Nenek, gak usah repot-repot. Saya pergi dulu. NK, tenang ayah. Nenek bukan orang jahat. Cucu nenek itu Mo Chen Xiao. Kamu ikut nenek pulang, pasti akan nenek suruh cucu nenek balas budi baikmu. Ayo. Itu punya harta berlimpah. Mo Chen Xiao dari keluargamu. Ah. Mencari-cari tidak ketemu, dapat tanpa susah payah. Mo Chen Xiao, sekarang lihatnya. Bahkan Tuhan pun membantuku, membuatmu jadi milikku. Cepat temukan Qiwan untukku. Qiwan, aku nggak akan membiarkanmu pergi. Sudah ketemu wanita kemarin itu? Masih butuh waktu. Wanita sialan itu. Begitu ketemu, aku akan kupulaskan semua dendamku. Buat dia membayar mahal. Ngomong apa sih? Kebanyakan nonton drakor ya? Setiap hari ngomong. Kata-kata bos galak, udara dingin, perusahaan bangkrut. Nggak takut nakut-nakutin cewek ya? Nenek, kok dari luar pulang? Kan sudah nenek bilang, luar itu berbahaya. Ah, nenek nggak apa-apa. Dia siapa? Hormat dikit. Dia penyelamat nenek. Aduh, kamu nggak tahu tadi bahayanya kayak gimana. Sebuah pot bunga jatuh dari langit. Kalau bukan karena Yuan-Yuan, aku sudah tamat di tempat itu. Apa? Iya. Baru saja, nyaris ada yang mengenai kepala nenek. Pasti Mo. Selidiki. Ya, Mo Bayu, Mo Jizong. Kalau kalian berani menyentuh nenek, aku tidak akan membiarkan kalian. Cucu kesayangan, balas budi dengan menikahi nenek. Yuan, kau menyelamatkan nyawa nenek, kau. Bagaimana kalau membalas budi nenek dengan tubuhmu? Katakan, siapa yang mengirimmu? Kulitnya enak banget disentuh. Aku biasanya benci disentuh siapapun, tapi kenapa dengannya? Tidak hanya tidak jijik, malah ini lebih dekat. Apa mungkin? Aku kena skin hunger? Chen Xiao paling benci disentuh orang. Tapi kali ini bisa tahan sentuhan Qiwan. Ternyata mereka berdua benar-benar jodoh. Cepat katakan, apa tujuanmu mendekati nenek? Apa maksudmu, siapa yang mengirim? Apa tujuan? Kali ini benar-benar tidak ngerti. Dasar pria brengsek. Kalau bukan karena aku ingin memanfaatkanmu, kau pikir kau masih bisa berdiri di hadapanku? Ya ampun, lepaskan aku. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Nek. Aduh, sayangku, kamu sudah menderita. Tenang, Nek pasti membelamu. Sudahlah, rakyat kecil seperti kami tidak berani melawan. Presidenmu, jangankan hari ini mau menyikik leherku. Bahkan jika dia melakukan hal yang lebih keterlaluan. Apa yang bisa kulakukan? Tidak masalah, Nek punya cara. Wah, ganteng, badan kekar. Keki panjang. Nek memberikannya padamu sebagai permintaan maaf. Bagaimana? Nek, kamu. Waduh, malu-malu. Nek, ini bikin malu. Ini sudah mau meledak. Aduh, Neza pekerja sengsaraku. Kenapa setiap hari bertemu situasi sulit? Nek, urusan cinta tidak bisa dipaksa. Bagaimanapun juga, harus biarkan mereka berdua berinteraksi. Ngapain melotot? Aku sedang menyelamatkanmu, tidak tahu? Apa maksudmu tidak terburu-buru? Kalau tidak buru-buru, cucu kesayanganku akan hidup sendirian. Sudahlah, kalian anak muda. Terlalu lamban. Biar Nek yang atur. Kamu, ungkapan cinta. Nenek, kalau kamu terus begini, aku akan... Kamu berani mengancamku? Kamu, maju. Sangat cocok. Cari mati.
Enak seperti semalam. Nenek, Wanita, kamu berani memanfaatkan nenek tua. Jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan padamu. Pria, kalau hari ini kamu berani menyentuh calon menantuku sekali lagi, aku akan memukulmu. Kalian menentuku sayang, malam ini kamu tinggal di sini. Mulai sekarang, rumah keluargamu, uang keluargamu, bahkan pemimpin keluargamu, semua milikmu. hehe, terima kasih nenek. HMPH, Mo Chen Xiao, dasar sampah obat, tunggu saja. Tunggu sampai aku hamil, lihat bagaimana aku memelasmu. Dia tinggal? Tidak mungkin. HMPH, Mo Chen Xiao, jangan menyesal nanti. Kamu tidak mau menggunakan tubuhmu untuk membalas budi Wanyuan yang menyelamatkan nenek? Kalau begitu, aku harus mencari cara lain. Silakan. Kamu, tunggu saja. Kyuan, budi baikmu menyelamatkan nenek tidak bisa kubalas. Hari ini kita akan bersaudara, menjadi saudari sehidup semati. Mulai hari ini, kamu adalah adik angkatku. Apa? Nenek, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Jadikan Kyuan sebagai nenek angkatmu. Haha, cucu baik, nenek hari ini buru-buru keluar. Tidak bawa hadiah apa-apa. Lain kali ya. Baik, aku setuju dia tinggal. Tapi nenek, bisakah kamu berhenti membuat keributan? Aku peringatkan kamu. Lebih baik kamu bersikap baik. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan sopan. Hahaha. Baiklah. Siluet ini. Sepertinya Kyuan. Apa? Aku segera ke sana. Yuan, di dunia ini nenek hanya khawatir padamu. Kalau nenek pergi, kamu tidak punya keluarga lagi. Kamu juga punya gangguan emosi, tidak mengerti apa itu cinta. Betapa sulitnya hidupmu nanti. Nenek, aku bisa hidup baik-baik sendiri. Kamu tidak mengerti, masih terlalu kecil. Yuan, bisakah kamu berjanji pada nenek untuk mencari keluarga yang bisa menjadi milikmu sendiri? Keluarga sendiri. Oak? Baik. Nenek, aku berjanji padamu. Menangis. Semua orang akan mati. Tapi kenapa aku menangis saat nenek meninggal? Kyuan, kamu berani kembali? Ini wilayahku, kenapa aku tidak bisa kembali? Justru kamu berani muncul di hadapanku? Tentu karena aku ingin memilikimu. Setiap kali melihatmu. Dengan sikap dingin seperti ini, aku ingin mengurungmu di sampingku. Dan menghancurkanmu dengan kasar. Kamu layak. Hari ini aku bawa orang. Aku tidak percaya tidak bisa mengalahkanmu. Serang! Hati-hati, jangan sampai melukai si cantik. Aku akan sedih. Ah, Sekumpulan sampah. kok kamu bisa sehebat ini? Ingat apa yang pernah aku peringatkan padamu sebelumnya. Aku adalah calon pemimpin keluargamu. Kamu berani? Sentuh aku sedikit saja, kamu akan menyesal. Hai,
Aku peringatkan kamu untuk terakhir kali. Jika kamu masih menggangguku lagi, aku akan menghancurkanmu. Hai. Mo Chen Xiao lebih menarik. Kalian cepat pergi. Sayang Yuan, cepat kembali. Nenek sudah menyiapkan senjata rahasia untukmu, yakin kamu bisa langsung mengalahkan Chen Xiao. Nenek, kamu sepertinya kembali padaku. Ah iya, benar, seperti ini. Mo Chen Xiao ya, pria normal manapun pasti akan bereaksi padamu. Yuan ya, buah hati nenek. Nenek percaya kamu pasti bisa mengalahkan Mo Chen Xiao dan memberi nenek cucu yang lucu dan menggemaskan. Nenek, aku akan berusaha. Parfum bantuan, kamu pantas memilikinya. Nenek pergi dulu, semangat. Mo Chen Xiao, sampah obat. Malam ini, kamu tidak bisa lolos dari genggamanku. Mo Zong, menurut bukti yang saya selidiki, orang yang melempar pot bunga ke nenek tua itu sangat mungkin adalah anak angkat nenek, Mo Bayu, atau anak laki-laki Mo Bayu, yang diperintahkan oleh Mo Jizong. Saya butuh bukti yang pasti. Nenek, jika Anda tahu, anak yang paling Anda cintai ingin membunuh Anda. Betapa sedihnya Anda. Tadi itu nenek. Sialan, sok seksi menggoda orang. Lebih baik langsung ikat saja dia, nanti. Bisa kulakukan semaumu. Ya ampun. Asisten rumah tangga mereka juga malas. Tidak membersihkan. Hah. Aduh. Kamu gila ya? Ah, tidak. Aku ini gadis yang manis dan lucu. Mana mungkin gila? Ini apa? Iya. Salah paham. Awalnya kukira, kamu masuk kamarku untuk menggodaiku. Ternyata kamu mau ini. Ternyata kamu lebih gila dari wanita yang masuk kamarku waktu itu. Aku tidak menginginkan bajumu, aku menginginkan tubuhmu, oke? Kalau tidak percaya, aku buktikan. Lihat, aku tidak suka. Yuan, kamu cari mati. Ah, Kalian ngapain sih? Aduh. Chen Xiao, kok bisa kamu mengambil kesempatan dari Yuan? Yuan ini kan gadis yang bersih dan polos. Kamu perlakukan dia seperti ini. Kamu harus bertanggung jawab padanya. Jangan direkam. Wanita ini, bagaimana dia bisa masuk kamarku? Dan berpakaian seperti hantu. Sudah, jangan menarik-narik. aku menarik bajuku sendiri, urusanmu apa? Lagi pula, aku ini mana yang tidak bagus? Kulit putih, cantik, kaki panjang. Kenapa kamu tidak suka aku? Benar, Yuan masih muda. Sedang masa puber. Gadis remaja. Tidak bisa mengendalikan diri, itu wajar. Lanjutlah, apa kamu tidak salah juga? Lihat dirimu, tampan sekali. Badanmu bagus banget, kayak hormon berjalan. Ya, banget. Ini lagi, kaki ada. Siapa yang gak tergoda? Aku nggak pegang-pegang. Udah baik banget, tahu? Yuan, kamu ini perempuan nakal. Berani-beraninya. Kenapa nggak berani? Soal perasaan kan? Harus ada yang mulai duluan jadi nakal. Iya, Yuan kan cewek. Udah berinisiatif, kamu jangan sok suci. Iya, Chen Xiao, gimana kalau kalian coba? Kamu, keluar. Tunggu sebentar. Bawa ke sini. Hei. HMPH. Selesai,
Bukti ancaman buat Chen Xiao nikahin kamu. Hilang. Nggak apa-apa, Nek. Ini baru permulaan. Jangan sangka, si Mo Chen Xiao itu kali ini gagal. Lain kali saja. Tapi, kalau video nggak bisa, kita bisa cari foto kecil Mo Chen Xiao. Iya, aku nggak percaya dia nggak pernah memalukan waktu kecil. Nanti kita ancam pakai foto memalukannya, WKWKWK. Dia nggak punya banyak foto. Sudah larut, aku istirahat dulu. Nggak ada foto kecilnya. Aneh. Keluarga Mo kan sudah kaya turun-temurun, kok nggak ada foto kecil Mo Chen Xiao? Tanya seseorang. Qiwan. Kok datang ke aku? Konjen ya? Tapi, aku nggak suka main-main seperti ini. Nanya sesuatu. Aku mau tanya tentang Mo Chen Xiao. Kok tiba-tiba nanya dia? Penasaran aja. Mo Chen Xiao itu cuma anjing peliharaan keluarga kami. Kalau kamu suka uang, mending ikut aku. Kalau nggak jawab, aku guyur muka kamu pakai air toilet. Aku bilang, Mo Chen Xiao Kuma. Kalian ngapain? Kok kamu di sini? Aku malah mau tanya, kok kamu di sini? Terus, tahi lalat di bahumu ini, kok familiar ya? Kau melecehkanku. Tanggung jawab. Jelaskan dulu, tahi lalat ini apa maksudnya? Apakah wanita yang menyerangku malam itu? Apa yang kau bicarakan? Aku nggak ngerti. Jangan pikir pura-pura bodoh bisa membuatku membiarkanmu. Meski aku nggak ngerti omonganmu, tapi tahi lalat ini palsu. Lihat, pakai lipstick. Bagus kan? Untung aku pintar, pakai foundation buat nutupin. Mo Chen Xiao si penjaga kecil ini pasti nggak tahu soal makeup. Ngomong-ngomong, kalian berdua ngapain sih? Yuruzanmu APA Mo Chen Xiao? Mulai sekarang jauhin Qiwan. Dia cuma milikku. Kau pantas. Waduh, kalian berdua akrab ya? Bukan, dia cuma cari alasan ngejar aku buat gangguin aku. Aduh, kakak Chen Xiao. Untung kakak datang tepat waktu. Dia gangguin kamu? Iya. Kalau kakak nggak datang, aku udah digangguin habis-habisan. Tak menyangka kamu yang jadi korban. Nggak bisa diam ya. Mo Jizong, ternyata selama ini kamu gak ada perkembangan. Sampai bisa kewalahan sama cewek kayak gini. Lucu banget sih. Kamu. Hah, Barusan kau berisik banget. selidiki Qiwan, wanita ini gak biasa. Siap Pak Mo. Sudahlah. Aku cari cara buat ngasih pelajaran dulu. Aku mau masukin Qiwan ke penjara. Nona Ki mencuri celana dalam tuan, buktinya kurang. Nggak bisa dihukum. Lagian meski bukti kuat, paling cuma teguran, nggak sampai di penjara. Jadi gajimu puluhan juta per tahun. Gak bisa nanganin cewek aja? Pak Mo, sebagai CEO, kalau mau nanganin seseorang, mending pakai cara lain kan? Kau pengacara malah ngajarin aku melanggar hukum? Waduh bukan, aku nggak. Pak Mo, kita kan warga taat hukum. Mending urusan ini
Lupakan saja. Sial. Nonaki, kamu benar-benar hebat. Bisa membuat Sio Mo yang biasanya dingin sampai tidak bisa bicara. Halo Nonaki, aku pergi dulu. Rahasia. Nonaki berani menguping, berani sekali ya. Sangat mirip dengan seorang wanita yang sedang kuselidiki. Oh. Siapa? Seorang wanita mesum yang menyergap CEO Mo di tengah malam. Seorang wanita mesum yang menyergap CEO Mo di tengah malam. Kalau begitu, asisten Qian harus segera menangkap wanita mesum itu. Lagi pula, Mo Chen Xiao adalah orangku. Oh ya, asisten Qian. Sudah berapa tahun Anda bersama Mo Chen Xiao? Tahukah Anda apa yang dia suka? Nonaki, jika kamu tidak bisa memberikan perasaan yang tulus kepada CEO Mo. Tolong jangan ganggu CEO Mo. Setelah mengalami semua itu, CEO Mo tidak bisa lagi menahan pengkhianatan dalam hubungan. Apa maksudmu? Apakah dia menebak? Menyergap Mo Chen Xiao. Apa yang kalian lakukan? Oh, aku. Wanita tadi malam sudah ketemu belum? Masih sempat ngobrol di sini. Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Kemarin masih merayuku. Hari ini sudah merayu Qian Jin. Jangan sampai ketahuan, jangan sampai ketahuan. Maaf Nonaki, aku tidak bisa merahasiakan ini dari bosku. CEO Mo, Nonaki sedang menguping. Jadi aku tinggal untuk memeriksanya. Aku hanya lewat dengan jujur, aku hanya. Kakiku agak lelah, ingin istirahat sebentar saja. Qian, aku pasti akan mengusirmu dari keluarga Mo. Mo Chen Xiao. Kalau begitu, aku ingin lihat, apakah kamu yang lebih dulu mengusirku dari keluarga Mo? Atau aku yang lebih dulu melahapmu? Tidak tahu malu. CEO Mo, pelaku yang menyakiti nenek sudah ditemukan, ada di ruang bawah tanah. HMPH. Humph. Ada apa ini? Nek, Mo Chen Xiao ingin meminta pengacara untuk memenjarakanku. Yuan, tenang saja. Nenek akan membantumu sepenuhnya. Pastikan Chen Xiao menjadi milikmu. Bagaimana jika dia masih tidak menyukaiku? Jika Chen Xiao masih tidak tahu diri, aku akan menelanjanginya dan melemparkannya ke ranjangmu. Terima kasih, Nenek. Oh ya Nenek, tadi Mo Chen Xiao bilang. Sebenarnya timbul haram. APA? Pak Mo, aku benar-benar tidak sengaja menyakiti nenek. Pak Mo, aku benar-benar tidak sengaja menyenggol vas. Pak Mo, aku benar-benar tidak tahu pot bunga akan jatuh ke nenek. Berikan aku kesempatan lagi, Pak Mo. Aku benar-benar tidak sengaja, Pak Mo. Berikan aku satu kesempatan. Kotor sekali. Aku bisa membersihkannya, Pak Mo, Pak Mo. Aku bisa membersihkannya, Pak Mo, ajari dia sopan santun. Berikan aku kesempatan, Pak Mo, kumohon. Aku mengaku. Aku mengaku, itu Mo. Mo Chen Xiao. Nenek, apa yang nenek lakukan di sini? Keluarga Mo punya tempat seperti ini? Ternyata Mo Chen Xiao bisa mengendalikan seluruh keluarga Mo, bukan hanya karena kemampuan kerjanya yang luar biasa, tapi juga caranya yang tegas. Semoga saat aku kabur sambil hamil, bisa berhasil melarikan diri. Kenapa kamu di sini? Ini tempat yang pantas untukmu? Tempat ini begitu berdarah. Bagaimana jika dia ketakutan? Aneh. Kenapa aku takut di depan Qian? Menunjukkan sifat asliku. Chen Xiao. Yuan kan perempuan. Kamu harus lembut padanya. Lihat kamu, kenapa di rumah melakukan hal-hal seperti ini? Oh, nenek, aku sudah menemukan pelaku yang menyakitimu. Sekarang aku akan membuatnya memberitahu nenek. Siapa yang ingin menyakiti nenek? Itu Mobai. Kakap. Chen Xiao, aku tidak tahu kenapa kamu bersikeras ada orang yang ingin menyakitiku, hari itu hanya kecelakaan. Nenek. Apakah nenek sudah tahu dari dulu siapa yang ingin menyakiti nenek?
Chen Xiao, kejadian hari itu. Lupakan saja. Tapi bagiku, keselamatanmu yang paling penting. Mobai, apakah keluargamu yang ingin menyakiti nenek? Selesai. Apa yang dilakukan? Tidur denganmu. Cari mati. Hah, tidak menyangka kau juga punya sedikit ilmu bela diri. Aduh, ini karena takut kau terluka. Demi cinta maju terus. Menahan pisau demi cinta. Tapi kenapa gerakan-gerakan ini terasa sangat familiar? Ada? Ah, cuma ilmu pas-pasan. Benarkah? Kau tahu aku sedang mencari seorang wanita? Kau tahu betapa menjengkelkannya wanita itu? Seberapa menjengkelkan sih seorang wanita? Sebagai pria sejati, kau harus bisa memaafkan, paham? Tidak mungkin, saat aku menemukan wanita itu. Aku pasti akan menguliti dan mencincangnya. Tenang, saat kau menemukan wanita terkutuk itu. Aku pasti akan berdiri di sampingmu, memberimu pisau, tidak bisa. Kalau sampai Mo Chen Xiao tahu, akulah wanita yang mencoba memaksanya malam itu. Dia pasti akan mengusirku, kalau begitu. Aku tidak akan punya kesempatan untuk memberinya anak. Sepertinya aku harus mencari cara lain. Aku ingin lihat, trik apa lagi yang bisa wanita itu lakukan. Yuan, tadi tidak menakutkan kan? Lumayan. Aduh, Chen Xiao juga tidak tahu. Dari mana kebiasaannya, dulu sangat benci disentuh orang. Sekarang, seenaknya saja memegang dagu Yuan. Benar-benar menjengkelkan. Ya, menjengkelkan. Yuan, tenang saja. Kau sangat menyukai Chen Xiao, nenek. Pasti akan mewujudkan keinginanmu. Nanti malam, nenek akan memberimu kejutan. Hehe, terima kasih nenek. Chen Xiao selalu dingin pada orang lain. Hanya saat berhadapan dengan Qiwan, dia terlihat seperti manusia hidup. Sepertinya, dia berbeda dengan Qiwan. Nenek, kau. Lepaskan bajunya, ikat dia. Qiwan, semangat. Pasti bisa mendapatkan Mo Chen Xiao. Aduh. Tapi dengan cara apa? Bisa tidur dengan Mo Chen Xiao? Lagi pula dia adalah ayah dari anakku nanti. Obat kesayanganku. Nenek ini mau apa? Demi seorang wanita yang baru dikenal. Tidak lama, malah mengikatku dan memberikannya padanya. Benar-benar tidak masuk akal. Kenapa kamu di sini? Wanita malam itu, ternyata kamu ya. Wanita malam itu, ternyata kamu ya. Memang aku, terus apa? Lagi pula sekarang kamu. Sudah jatuh ke tanganku, aku bisa berbuat apa saja. Nanti aku tiduri kamu, terus foto-foto, kamu akan tunduk padaku. Kamu, orang kecil yang sombong. Hai, jangan bilang begitu dong. Lihatlah dirimu sekarang, katakan, wanita mana yang tidak tergoda? Kamu. Bukan, kamu ini perempuan. Kamu tidak merasa malu? Sial, lupa kamu jago bela diri. Hai, Mo Chen Xiao. Kita sudah sampai tahap ini. Berhenti sekarang. Jangan bicara yang tidak pantas, Qiwan. Kamu terus-terusan menggangguku. Sekarang kamu masih mau nenek menyuruhku. Sepertinya, kalau aku tidak melakukan sesuatu, kamu tidak akan menyesal. Iya. Kalian, ini. Nenek, Mo Chen Xiao mau melecehkanku. Aku untuk melindungi kehormatanku, bersumpah dengan mati. Aku ini untuk membuktikan kehormatanku, bersumpah dengan mati. Kamu, jangan asal bicara, membalik fakta. Kamu tidak tahu malu, jelas-jelas kamu yang mau. Karena hari ini kamu, maaf Yuan. Kalau gitu, lebih baik kamu menikah dengan Yuan. Ini juga bisa menebus kesalahan pada Yuan. Tidak bisa.
Yuan, bukankah kamu selalu ingin itu loh? Kenapa menolak? Aku tidak bisa bilang, aku tidur dengan Mo Chen Xiao. Hanya ingin hamil, tidak mau bertanggung jawab. Aku curiga Mo Chen Xiao tidak bisa. Kamu bilang apa? Bilang kamu tidak bisa, Mo Chen Xiao. Setiap kali kita berdua, tidak sampai akhir. Kalau kamu tidak bisa, aku tidak mau jadi janda seumur hidup. Qiwan, kamu sekarang segera pergi dari sini. Sendiri tidak bisa, tidak boleh dikatain. Chen Xiao. Yuan khawatirnya benar. Begini saja, kalian berdua tinggal bersama dulu. Tunggu sampai Yuan merasa sudah siap. Baru kalian menikah. Menikah? Seumur hidup gak mungkin menikah. Bukan. Nenek, aku kan cucu kandungmu, kenapa kamu malah membantu? Si perempuan di belakang ini? Aku membantu yang benar bukan yang dekat. Ya, sudahlah. Sudah waktunya sudah malam. Kalian berdua, cepat tidur. Sudah larut, usiaku juga sudah tua. Tidak tahan diganggu lagi. Aku pergi dulu ya. Nenek. Cepat tidur. Nenek. Keluar. Gak bisa guling. Bagaimana kalau kamu ajarin aku? Bagus sekali gaya bajinganmu. Jangan bilang begitu. Siapa sih yang bajingan di antara kita? Kamu tengah malam begini diikat di ranjangku. Kan jelas-jelas mau merayuku? Kadang-kadang melihat Mo Chen Xiao. Si bunga gunung tinggi ini marah-marah. Lucu juga ya. Baik. Aku pergi. Kalau kamu pergi, aku lapor ke nenek kamu tidak nurut. Aduh. Nenek sudah tua begini. Masih bisa begadang nggak ya? Ya sudah deh. Memang nasibnya dapat cucu tidak berbakti seperti kamu. Misi berburu Mo Chen Xiao. Gagal untuk ken kalinya. Gen sebaik Mo Chen Xiao. Kok susah banget dapatkan? Bibit gen yang bagus? Kamu kok datang? Kamu ngomong apa sih? Kamu dengar apa? Aku dengar kamu merencanakan cara menikahiku, dasar wanita matre. Loh ini mau apa lagi? Biar nenek bisa istirahat, aku tidur di kamarmu. Sekalian selidiki latar belakang perempuan ini. Wah pria suci banget, demi jaga kehormatan. Sampai gak mau tidur di ranjang. Maaf ya, yang tidur di lantai orang lain. Dilarang naik ranjang, dilarang serang diam-diam, jangan sentuh aku. Atau, jangan salahkan aku kalau nanti kasar. Sebenarnya apa sih keistimewaan Qiwan? Kenapa aku tidur di posisi dia sebelumnya? Bisa merasakan kehangatan? Pria brengsek, menyuruhku tidur di lantai? Tidak mungkin. Nanti kalau kamu tidur, aku akan naik ke tempat tidur. Turun. Mo Chen Xiao, transfer 100 juta sekarang juga. Aku mau belikan Qiwan perhiasan giok kekaisaran. Aku tidak percaya, tidak bisa menaklukkan hatinya. Qiwan. Dasar perempuan jalan, kamu pakai wajah ini ya? Untuk menggoda Qiwan, aku. Diam. Kamu berani melarangku bicara? Mo Chen Xiao, jangan pikir kamu. Cuma karena wajahmu yang tampan, bisa merebut Qiwan dariku. Ingat baik-baik, jangan lupa identitasmu yang sebenarnya. Kamu cuma anjing peliharaan keluarga Mo. Banyak bicara lagi, aku habisi kamu. Pergi. Mo Jizong akan memberitahu Qiwan tentang masa laluku. Sudahlah, mungkin lebih baik begini. Orang sepertiku, mana mungkin ada yang benar-benar mencintaiku. Hah. Loh, kok tidak sombong lagi? Tadi kan sangat berani, kenapa?
Baru dicekik Mo Chen Xiao langsung ciut nyalinya. Aku tidak mau berurusan dengan orang gila itu. Lagipula, Mo Chen Xiao setelah kejadian-kejadian itu, pasti tidak akan tertarik pada wanita lagi. Apa maksudmu? Karena Mo Chen Xiao waktu kecil pernah. Kakap. Jizong, kamu datang kok tidak? Bilang sama nenek. Nenek sangat merindukanmu. Pergi. Keluarga Mo Chen Xiao. Sebenarnya menyimpan rahasia apa? Jangan pernah membicarakannya lagi. Hal-hal tentang masa kecil Chen Xiao. Kenapa tidak Paul dipikirkan? Aku harus memberitahu Kiwan, orang yang dia sukai. Haniela. Jangan lupa, semua yang dialami Chen Xiao waktu kecil adalah karena kamu, Jizong. Chen Xiao juga kekuku. Di mataku, kalian berdua setara. Cuma anak angkat yatim piatu. Chen Xiao. Turunkan fotonya. Menurutku bagus. Kenapa harus diturunkan? Terserah. Bro mental down, ikut aku. Apa makna foto itu? Tentu saja karena Sudahlah, nenek melarang untuk mengatakannya. Kamu hanya perlu tahu. Keluargamu akan menjadi milikku di masa depan. tidak ada hubungannya dengan Mo Chen Xiao. Cobalah. Enak. Wanita ini bilang suka padaku. Tapi begitu akrab dengan pria lain. Sepertinya sudah matang. Rasa bambu muda ini sangat istimewa. Satu-satunya kekurangan adalah kalau tidak matang bisa beracun. Kamu menjadikanku kelinci percobaan. Enak. Ayo Chen Xiao, cobalah. Ini adalah masakan yang kubuat khusus untukmu. Wah, Yuan-Yuan kita bisa masak juga. Gadis yang lembut, perhatian, dan berbakti seperti kamu. Sangat jarang ditemui. Siapapun yang menikahimu, benar-benar beruntung. Sepanjang hidupnya. Hanya ini. Makanan enak. Melihatnya saja bisa keracunan. Penampilannya saja yang kurang menarik, tapi rasanya enak. Kamu sudah mencobanya? Baru saja mencobanya. Penampilannya memang tidak menarik. Kalau kamu tidak mau, aku yang makan. Kiwan ini biasanya sangat galak. Jarang-jarang aktif, aku tidak mau dimakan orang lain. Sisakan sedikit untukku. Bagaimana? Apa ini sampah? Sampai segitu tidak enaknya? Lihat mataku dan katakan, siapapun pria yang menatapku selama 5 detik akan tunduk padaku. Diam-diam dia terlihat cukup imut. Itu. Ada kotoran mata di sudut matamu. Kamu, jangan dekat-dekat Kiwan. Dia hanya milikku. Kok ada beberapa Mo Chen Xiao? Kamu sangat norak. Kiwan. Tadi saat mereka mencicipi. Pasti belum matang. Sekarang malah keracunan. Kenapa mendekatiku? Aku orang yang tidak membawa keberuntungan. Siapapun yang mendekatiku, tidak akan berakhir baik. Bangun tidur langsung lihat pria tampan. Mo Chen Xiao, Dasar Sampa. Berani-beraninya bersaing denganku untuk Kiwan. Kiwan, kalau kamu tidak tahu diri, aku akan menggunakan caraku sendiri. Kok kamu bisa seperti ini, seorang perempuan?
Gak punya rasa malu sama sekali. Kalau aku nggak bisa dapetin hatimu, aku akan dapetin tubuhmu. Aku kasih tahu ya, meskipun di dunia ini cuma ada kamu satu-satunya cewek, aku tetap gak bakal suka sama kamu. Lupakan saja deh. Mo Chen Xiao. Keluargamu nggak cuma ada kamu satu cowok. Kamu nggak takut? Aku suka sama orang lain? Terserah. Mo Chen Xiao, kalau menurut sifatnya yang dulu, harusnya dia nggak bakal ngomong sepatah kata pun, tapi dia malah datang nengokin aku. Dan tadi, waktu aku maksa cium dia nggak nolak aku. Kayaknya dia suka sama aku ya. Ada orang. Aduh, tolong. Qiwan, Udah lihat belum? Bosan ah. Qiwan, kenapa kamu nggak suka sama aku? Malah suka sama Emotion Xiao? Aku nggak ada apa-apanya dibanding dia ya? Kamu nggak ada apa-apanya dibanding dia. Dia lebih ganteng, lebih kaya, dan badannya lebih bagus. Siapa bilang badanku jelek? Aku tunjukin. Badanku bagus banget. Waduh, udah deh, udah. Jangan buka baju. Aduh, pedes mata, pedes mata. Mo Chen Xiao, kok belum juga datang nolongin aku sih? Jangan-jangan aku salah tebak, dia emang nggak suka sama aku. Badanku jelek ya? Kenapa aku udah buka baju di depan kamu? Kamu nggak mau lihat aku sekalipun. Udah berapa kali aku godain kamu, kalau aku tertarik. Nggak perlu nunggu sampai sekarang dong. Aku suka sama Mo Chen Xiao. Qiwan, kamu tahu nggak sih Mo Chen Xiao? Bukan anak kandung keluarga Mo, waktu kecil dia cuma Sampah panti asuhan. Dia pemimpin keluargamu atau anak yatim, aku tetap suka. Aku tetap suka. Ciyuan, baiklah kalau kamu sangat suka sama dia. Kalau aku nggak bisa dapetin hatimu, aku akan dapetin tubuhmu. Dasar sampah, udah dikasih muka. Kasihan banget sih cowok. Qiwan, kamu beneran suka sama aku? Ya beneran dong, masa iya aku? Setiap hari ngikutin kamu kemana-mana kalau nggak suka. Tapi aku, meskipun dia nggak peduli aku bagian keluargamu atau bukan. Tapi kalau dia tahu aku begitu kotor, apakah dia masih akan menyukaiku? Aku sudah mengaku berkali-kali. Mo Chen Xiao masih bingung? Sudahlah, pakai cara lain. Aduh, panas sekali. Kamu ini, Jangan-jangan Mo Jizong memberiku minuman apa? apa? Dia memberiku obat perangsang. Aduh, Bajingan, tolong aku. kamu tenang dulu. Jangan rusak rencanaku. Mo Chen Xiao, kamu tidak tahu malu. Kamu di kamarku, tidur dengan wanitaku. Kamu lupa identitasmu? Setelah merebut keluarga Mo. Sekarang berani-beraninya merebut wanita yang kusukai. Keluarga mau diberikan nenek padaku, Qiwan masih single. Dia menyukaiku. Kenapa? Kamu hanya anak yatim yang dibuang orang tua. Kenapa lebih baik dariku? Kenapa nenek menyukaimu? Qiwan juga menyukaimu. Kalau tidak bisa, banyak latihan. Emotion Xiao, jangan lupa. Dulu kenapa nenek bisa menampungmu? Aku sejak kecil sakit-sakitan, nenek untuk mengobatiku. Baru menampungmu yang gennya cocok denganku. Kamu hanya alat pengobatanku dari nenek. Bagaimana kalau Qiwan tahu identitasmu? Apakah dia masih akan menyukaimu? Lambat laun akan tahu. Bilang apa? Terserah. Kalau aku beri tahu Qiwan. Tentang hal kotor yang kamu lakukan di pabrik tua itu? Jangan paksa aku. Pergi. Selamat, keinginanmu tercapai. Dia lumayan imut.
Saat menyebut Mo Chen Xiao kamu tersenyum. Jangan-jangan kamu suka dia? Suka dia? Kamu tahu aku punya gangguan emosi. Mana mungkin bisa suka orang? Iya juga. Yuan, cepat pulang. Chen Xiao siapkan kejutan untukmu. Sepertinya Chen Xiao mulai paham. Tahu harus mengaku. Tapi aku cuma mau punya anak, nggak mau nikah. Tapi kenapa? Ketahuan Mo Chen Xiao mau nembak. Aku nggak ngerasa jijik. Nenek akhirnya dapat yang diinginkan hari ini. Chen Xiao kecil udah ngerasain banyak penderitaan. Semoga Qiwan bisa kasih dia kehidupan baru. Chen Xiao. Nembak, jadian. Lagi pula, aku bakal pergi setelah hamil. Sebelum itu, nggak ada salahnya kasih ayah si anak sedikit manis-manis. Shen Hen Hen. Kamu mau nikah sama Mo Chen Xiao? Ini apaan sih? Mo Chen Xiao itu orangku. Siapapun nggak boleh rebut dia. Jizong. Hari ini hari spesial Chen Xiao. Jangan bikin onar. Betul, hari ini hari spesialnya. Tapi ini juga hari spesialku. Kamu mau nikah sama aku? Kamu pikir kamu pantas? Lagian aku udah punya yang disuka. Ngapain lihat-lihat? Mo Chen Xiao itu milikku. Waduh, ketemu saingan nih. Jauh-jauh dariku. Jangan lupa. Kamu itu mainanku. Kalau mainan nggak nurut sama majikannya. Jangan salahin majikannya kalau nggak baik. Orang kayak aku juga, ngapain berhayal? Tentang kebahagiaan yang bukan milikku. Antara kita, nggak akan pernah mungkin. Kalian pacaran? Nggak, Tunangan? nggak, Suami istri? nggak. Bukan apa-apa, ngapain rebutin cowok orang? Berani-beraninya mukul aku. Mo Chen Xiao itu cowoknya Qiwan. Aku tuh cowokmu. Kalian berdua tuh cocok banget jadi pasangan. Kamu cuma bisa jadi milikku. Aduh, pusing banget. Kamu cuma bisa jadi milikku. Mo Chen Xiao. Udah lama banget, kayaknya kamu lupa. Sama statusmu. Benar, jika kamu tidak ingin aku memberitahu Qiwan tentang masa lalumu yang kotor, lebih baik kamu. Melamar Shen Shen Shen. Jizong. Bagaimana? Aku peringatkan kamu, jika kamu berani bicara sembarangan lagi. Aku tidak akan ragu untuk membuatmu merasakan apa yang pernah aku alami. Nenek. Sudah cukup? Masih merasa tidak cukup kacau? Sepertinya sampah obatku ini pernah dibully waktu kecil. Kalian sekawanan, berani-beraninya mengganggu orangku. Katakan padaku, apa yang dialami Mo Chen Xiao? Waktu kecil, Kalau ingin tahu, ikut aku. kemana? Mo Chen Xiao si sampah kecil ini. Berani-beraninya melukai aku, ayahku pasti akan membalas dendam untukku. Dan tempat pembalasan dendamnya pasti di sana. Sepertinya kamu belum lupa dengan ini semua. Anjing kecil yang dibesarkan di kandang, serigala berhati dingin sejak lahir. Keluarga mau memberimu makan, kamu berani melukai anakku? Ini tempat apa? Mo Chen Xiao si anjing kecil itu punya 2 tempat yang sering dikunjungi waktu kecil. Ini salah satunya. Tempat ini terlihat sudah ditinggalkan puluhan tahun. Mo Chen Xiao waktu kecil. Bagaimana bisa di sini? Jika kalian berani menyakiti orangku, jangan salahkan aku untuk tidak bermurah hati. Mo Chen Xiao. Kamu berani tidak menghormatiku? Sepertinya kamu lupa. Masa-masa jadi anjing di sini. Dulu, permainan favoritku adalah memegang cambuk.
dan mencambukmu dengan keras. Setiap kali melihat matamu yang tidak mau menyerah, aku ingin menghancurkanmu. Kalau sekarang kamu tidak mau patuh, aku akan memberimu pelajaran. Agar kamu tahu, anjing tetaplah anjing. Jangan mendekat, atau aku tidak akan segan-segan. Kalau bukan karena nenek, aku sudah membunuhmu. Ingat, jangan coba-coba menyakiti nenek lagi. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawamu. Ayah, apa yang terjadi denganmu? Ini semua karena Mo Chen Xiao si anjing kecil itu. Dia berani memukulku. Memang pria pilihanku menghadapi sampah-sampah ini. Sangat mudah baginya. Baik, Mo Chen Xiao lagi. Aku akan lapor ke nenek, biar nenek yang menghukummu. Percuma. Selama bertahun-tahun, nenek tua itu semakin memperhatikan Mo Chen Xiao. Bagaimanapun juga, aku adalah cucu kandung nenek. Cucu angkat sebaik apapun, takkan bisa menandingi cucu kandung, kan? Kamu bukan cucu kandungnya, makanya dia tak peduli. Apa? Sebenarnya, kita seharusnya bermarga yang. Kamu kenapa di sini? Tentu saja ingin melihat bagaimana kalian menghina lelakiku. Sepertinya sudah selesai ya. Kalau begitu, aku akan bantu Xiao membereskan sisanya. Hahaha, geli banget. Hahaha. Kiwan, kamu ngapain sih? Bubuk penggeli, nikmatilah wahai kalian semua. Mo Bayu dan ayahnya juga bukan keluarga kandungmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Bantu aku menyelidiki. Mo Chen Xiao, Mo Bayu, dan latar belakang Mo Jizong. Jadi tersentuh? Lagi pula dia adalah ayah dari anakku di masa depan. Masa harus direndahkan oleh sampah-sampah ini? Ada orang. Terkejut gak? Gak nyangka kan? Cewek ini nahan lukaku. Kamu kenapa di sini? Katanya sehari tak bertemu seperti 3 musim. Kita sudah sehari gak ketemu. Kamu gak kangen aku? Siapa yang kangen? Aih, aku ini orangnya menyenangkan. Kalau kamu gak kangen, berarti seleramu bermasalah. Narsis banget. Sudah, waktunya sudah larut. Cepatlah kembali ke kamarmu sendiri dan tidur. Kamu sudah melakukan ini itu padaku. Mau mengingkari janji? Kamu mau apa? Kita kan sudah bersama, tentu saja harus tidur bersama. Ayo bersenang-senang, toh masih banyak waktu. Ah baiklah, ke sana. Ai. Aduh, Jangan menghindar. sudah cukup. Tidur. Jangan. Jangan. Mimpi buruk. Nek, tolong aku, tolong. Jangan. Nenek. Jangan takut. Aku di sini. Terluka. Sepertinya harus memberi pelajaran pada orang-orang ini. Mereka tidak tahu siapa yang boleh disentuh. Kenapa aku bermimpi tentang masa lalu lagi? Oh iya. Tadi malam, apa aku ngomong waktu tidur?
Iya, ngomong. Aku ngomong apa? Tidak tahu malu. Orang yang lucu seperti ini, kok ada yang tega menyakitinya? Tunggu aku. Kok bangun pagi sekali? Istirahat lagi dong. Nenek, Muda, stamina masih bagus, nggak perlu banyak istirahat. jangan asal ngomong. Baiklah, aku nurut. Yuen sayang. Nenek suruh orang masakin kamu jamu buat nambah stamina. Coba cicipin. Nenek, jamunya kasih dia aja deh. Dia lebih banyak kerja. Dasar tidak tahu malu. Iya, aku tidak tahu malu. Aku ada urusan dulu ya. Aku antar ya. Lain kali jangan asal ngomong di depan nenek. Ini semua demi kebaikanmu. Baik buat kamu, baik buat aku, baik buat semua. Aku nggak perlu minum jamu. Terus tadi malam kenapa? Diam. Iya kamu hebat, nggak perlu minum jamu. Boss Mo, kamu payah. Gawat, kok ngomong yang beneran. Gajiku jutaan per tahun, kerjaan bisa hilang nih. Kalau nggak bisa ngomong yang benar, mending diam. Asisten Kian, kamu salah paham. Mo Chen Xiao itu hebat kok. Aku suruh dia minum jamu biar bisa bertahan lama. Tapi kalau Mo Chen Xiao sehebat ini, berarti aku bisa cepat hamil dan kabur ya. Berhenti. Mau kemana? Naik taksi sendiri. Tapi aku nggak punya uang. Gak punya uang ya jalan kaki. Tapi tadi kamu bilang mau anterin aku. Minta. Tolong dong. Jalan. Laki-laki. Dikasih muka malah minta lebih. Aku punya kartu hitam bernilai ratusan juta, HMPH. Dasar sampah, bilang tidak cinta tapi tubuhmu jujur ya. Mozong, lukamu bagaimana? Tidak apa-apa. Oh ya? Urusannya sudah selesai? Mo Bayu diam-diam mendirikan beberapa perusahaan. Kita sudah menyiapkan jebakan, tidak lama lagi akan bangkrut. Bagus. Kalau begitu, buat keributan lebih besar lagi. Sayap. Bos-bos ini memang hebat, mudah sekali bilang langit dingin, uang punah. Hanya semalam, hanya berhasil mengumpulkan sedikit informasi. Hal-hal yang sangat dangkal. Mo Chen Xiao pada usia 5 tahun. Diadopsi oleh keluarga Mo. Meskipun sekarang mereka sangat takut pada Mo Chen Xiao. Tapi saat membicarakan dirinya waktu kecil, mereka meremehkannya. Mo Chen Xiao sekarang adalah serigala liar yang tidak bisa dijinakkan. Jika ada yang berani menyakitinya, dia akan mencabik-cabik mereka. Tapi saat berusia 5 tahun, dia hanya anak kecil yang bisa disakiti oleh siapa saja. Maksudmu, Mo Chen Xiao waktu kecil pernah tahanan oleh kelengen atas? Tapi bukankah dia diadopsi oleh nenek Mo? Siapa yang berani? Siapa yang tahu? Shenzhen Zen. Ini kue coklat buatanku, coba cicipi. Kiwan, kamu ngapain? Lapar. Wanita bodoh ini benar-benar mencintaiku. Rasa posesifnya kuat juga. Ciwan. Wanita hila tak tahu malu, berani mirbat barang orang. Rasanya familiar. Lembut dan nikmat. Kalau tidak suka, buang saja. Jangan sampai sakit perut. Ciwan, dasar bajingan. Berani-beraninya merebut barangku. Sepertinya. Shenzhen Zhen perlu diberi pelajaran. Chen Xiao, keluarga Shen ingin menjodohkan dengan keluarga Mo. Dengan hubungan kita, kenapa kamu tidak membantuku? Kamu cocok dengan Mo Jizong. Siapa yang suka sampah itu? Yang aku ingin nikahi adalah kamu. Menurutmu, setelah semua yang terjadi, apakah kita masih cocok? Chen Xiao, sudah lama berlalu. Kenapa kamu tidak bisa melupakan? Aku sudah merendahkan diri. Dan memohon padamu, kenapa kamu masih mempersoalkan hal itu?
Dulu mengancam, sekarang merendah. Shen Zhen. Apa kamu benar-benar sangat mencintaiku? Aku rela melakukan apapun, asalkan kau bisa tetap di sampingku. Kau tahu kan? Aku tidak suka orang hidup. Kalau kau sangat menyukaiku, maka matilah. Mo Chen Xiao, jangan bercanda. Kau tahu kan? Aku tidak pernah bercanda. Ah, jangan. Buat apa pakai golok untuk menyembelih ayam? Sampah kecil seperti ini. Serahkan saja padaku untuk menanganinya. Ciyuan, APA yang sebenarnya kau lakukan? Aku hanya menekan titik akupunturmu, membuatmu rileks. Bagaimana? Nyaman kan? Wanita ini sakit sekali. Antarkan tamu ini, Paman Sang. Baik, Tuan Muda. Kedepannya, jangan sembarangan membawa orang seperti ini ke rumah. Aku tidak akan membiarkan kalian. Takut? Takut apa? Baru saja aku hampir membunuh Shen Zhen. Kau tidak takut? Meskipun aku tidak tahu mengapa kau berbuat seperti itu pada Shen Zhen. Tapi aku percaya kau bukan orang jahat. Aku bukan orang jahat. Seluruh provinsi A. Siapa yang tidak kenal aku Mo Chen Xiao? Sebagai monster pembunuh berdarah dingin? Kalau kau melanggar hukum, pasti sudah masuk penjara. Bagaimana aku memperlakukan pengkhianat? Kau sudah lihat sendiri. Jadi, bahkan orang di ruang bawah tanah itu juga karena dia ingin membunuhmu. Pokoknya kau jauhi aku, kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apa yang akan kulakukan. Baiklah, baiklah. Tenang saja, aku akan patuh. Tidak akan memberimu alasan untuk berbuat apapun padaku. Sudah bertahun-tahun berlalu. Shen Zhen dulu sebenarnya melakukan apa pada Mo Chen Xiao? Hingga membuat Mo Chen Xiao wajahnya marah seperti ini? Ciyuan, kau mirbat Mo Chen Xiao dariku. Apa kau sangat bangga? Rebut? Kapan kau pernah memiliki Mo Chen Xiao? Kau pikir dengan mendekati Mo Chen Xiao bisa jadi burung phoenix yang terbang ke dahan tinggi? Kamu tidak tahu? Mo Chen Xiao diadopsi. Aku sudah tahu dari dulu. Dia juga gila. Terus kenapa? Aku tidak peduli. Kamu benar-benar tidak menyerah sampai akhir. Baiklah, kalau Mo Chen Xiao berani menolakku demi kamu, aku akan tunjukkan padamu wajah aslinya. Ikut aku. Kamu suruh aku ikut, aku harus ikut. Tampaknya Shen Zhen akan kenal siap saat kecil. Kenapa takut? Aku Qiwan, tidak tahu artinya takut. Pak Mo tidak baik. Nona Chi, bawa pergi oleh Shen. Apa? Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Kalau Qiwan sampai kenapa-kenapa, aku tidak akan tinggal diam dengan keluarga Shen. Ciyuan, bukankah kamu suka Mo Chen Xiao? Hari ini aku akan tunjukkan padamu Mo Chen Xiao sebenarnya seperti apa. Apa yang ingin kamu katakan? Seorang anak yatim dari kalangan bawah diadopsi ke masyarakat atas. Tidak bisa menjilat. Dia pikir bisa benar-benar masuk? Anak yatim lagi kenapa? Anak yatim yang ingin masuk masyarakat atas harus jadi anjing. Jadi anjing. Harus jadi anjing penjaga yang setia. Bukan anjing gila. TAPI. Tapi dengan keluarga seperti kami, banyak cara. Bahkan anjing gila pun bisa dijinakkan. Apa maksudmu? Hari ini aku akan membuatmu tahu. Mo Chen Xiao sebenarnya seberapa hina. Mo Chen Xiao, kalau kamu berani mencintai Ciyuan bukan aku, jangan salahkan aku bertindak. Mo Chen Xiao, dulu mereka begitu menghinamu? Mo Chen Xiao dulu dikurung di sini. Binatang paling gila pun pakai belenggu. Orang-orang kelas atas seperti kami.
Di luar harus tunjukkan citra baik, tapi kalau sedang bad mood, bagaimana melampiaskannya? Kami akan cari beberapa orang berbakat. Lalu hancurkan mereka hingga menjadi debu. Hancurkan harga diri mereka sampai mereka hanya menjadi orang yang hanya tahu menuruti perintah tuannya. Shen Zhen, kau cari mati. Beraninya kau memukulku. Kenapa tidak berani memukulmu? Aduh! Aku adalah putri keluarga Shen. Kau berani memukulku? Tidak takut dibalas oleh keluarga Shen? Keluarga Shen sebentar lagi akan lenyap. Apa maksudmu? Aku sudah menyuruh orang menyelidiki semua bukti kejahatan keluarga Shen. Sudah diserahkan ke pihak berwenang, keluarga Shen akan segera bangkrut. Kau bohong. Untuk apa aku bohong? Kalau tidak percaya, telepon saja ke rumah dan tanya. APA? Ini tidak mungkin. Keluarga Shen sudah ratusan tahun berdiri. Bagaimana bisa jatuh secepat ini? Keluarga ratusan tahun, berapa banyak kejahatan yang disembunyikan di dalamnya. Keluarga Shen suka sekali menindas orang hari ini. Aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya ditindas dengan semena-mena. Aduh! Kau ini, beraninya kau. Berani atau tidak, sudah kulakukan. Apa yang kau berikan padaku? Pil yang bisa memperbesar rasa sakit tubuh 10 kali lipat. Shen Zhen, bukankah kau suka melampiaskan amarah pada orang? Bukankah kau suka memperlakukan orang bukan seperti manusia? Hari ini, aku akan membuatmu merasakan rasanya. Kalian sampah, ngapain di sini? Cepat selamatkan aku, dasar jalang. Aku tidak akan memaafkanmu, aku akan menghancurkan wajahmu. Lala menggiladi dan mengkabik tulangmu, baru puas hatiku. Aduh! Bunuh perempuan jalang ini. Serang bersama. Jangan mendekat. Seharusnya di sini. Sudah lama mengenal Bosmo, pertama kali melihatnya. Sangat khawatir dengan seseorang. Jika Kiwan terjadi sesuatu, khawatir Bosmo akan. Masalah kalian menindas Mo Chen Xiao? Nenek tahu tidak? Bukankah kau sudah tahu jawabannya? Dia sudah tahu semuanya, Kiwan. Dia datang. Aku di sini. Aku tahu Kiwan. Kamu tidak apa-apa? Tidak. Jangan lihat aku dulu. Lingkungan seperti ini, ditambah aku penuh darah. Apa kamu akan teringat kenangan menyakitkan masa kecil? Kenapa tidak boleh lihat kamu? Kamu milikku. Tapi, Tidak ada tapi, Kiwan. Jangan tolak aku. Aku hanya punya kamu. lepaskan aku dulu. Kotor. Aku tidak kotor. Aku mohon. Jangan jijik sama aku. Aku kotor. Kamu kan punya kebiasaan bersih. Takut mengotori kamu. Kamu begitu baik. Mana mungkin aku jijik sama kamu? Tidak kotor. Cantik sekali. Kamu begitu baik. Mana tega aku lepaskan kamu. Kiwan. Apa kamu akan jijik sama aku? Tidak. Lamar aku. Sebelum aku hamil, aku bisa saja bicara manis untuk membohonginya. Tapi kenapa? Sekarang tidak bisa keluar. Kiwan. Kamu bahkan tidak mau berbohong untuk menghiburku. Ya? Siapa yang akan suka orang sepertiku? Kiwan. Belajarlah mencintaiku. Bagaimanapun juga. Jangan tinggalkan aku.
Oke, Aku, Siapa yang mau sama sampah sepertimu? Emo Chen Xiao, jangan lupa. Bagaimana nenek yang paling mencintaimu memperlakukanmu. Jangan lupa foto yang tergantung di ruang tamu keluargamu. Apa artinya? Pergi lihat sendiri pasti tahu. sudah cukup. Qianjin, suruh orang selesaikan dia. Ya, Kenapa bisa kacau seperti ini? mereka mengganggumu. Kamu jadi sedih? Chen Xiao, ambil foto itu. Menurutku fotonya bagus, kenapa harus dilepas? Terserah. Apa rahasia di balik foto ini? Yuan, kamu seperti sedang marah besar. Demi seorang pria. Demi Emo Chen Xiao. Kamu sampai menghancurkan keluarga Shen. Bagaimanapun, dia adalah ayah dari anakku. Di masa depan, untuk keluarga Shen, anggap saja sebagai kompensasi untuk ayah anakku. Lagi pula, setelah hamil, aku akan pergi. Dia tidak akan tahu. Kalau punya anak, Mengorbankan sebuah keluarga demi seorang pria, Bao Jangan-jangan kamu jatuh cinta pada Mo Chen Xiao? mana mungkin? Apakah aku benar-benar tertarik? Kalau tidak, sebagai orang yang sangat menghindari masalah, kenapa aku sampai bersusah payah? Menghancurkan keluarga Shen demi Mo Chen Xiao? Bagaimana investigasi soal keluargamu? Sedang dilacak, malam ini ada kabarnya. Kalau kamu benar-benar suka, Mo Chen Xiao, itu juga bagus. Setidaknya kamu bisa memahami perasaan. Ini bagus. Pasti bisa memikat Mo Chen Xiao. Qiuan, Yuan, data yang kudapat. Sudah kukirim ke emailmu. Semoga sukses hamil dan kabur. Tapi kamu membantunya juga karena genetika kalian paling cocok, bisa punya anak terhebat. Menurutku ini. Chen Xiao, karena hari ini kamu minta maaf pada Yuan, bagaimana kalau kamu menikahi Yuan saja, jadi bisa menebus kesalahan? Tidak bisa. ternyata semua ini palsu. Genetika, lagi-lagi genetika. Dulu menyiksaku, membuatku terjebak. Tapi kini membawamu ke sisiku. Haruskah ku benci genetikaku? Atau ku cintai? Kenapa ditutup? Dibilang cerewet ya? Tapi Yuan, kurasa kamu benar-benar suka Mo Chen Xiao tanpa sadar. Kenapa mencariku? Kangen? Tidak. Apa kamu sakit jiwa? Apa maksudnya? Orang secantik aku, kok bisa nggak kangen sih? Iya, orang sebaik kamu, mana mungkin jadi milikku? Qiuan, kamu takut sama aku? Nggak takut. Cuma agak nyesel aja. Nyesel apa? Nyesel nggak ketemu kamu lebih cepat. Kalau aja kita ketemu lebih awal, aku bisa lindungin kamu. Cuma bisa ngomong manis aja buat bikin aku senang. Gimana? Nggak percaya? Aku percaya, kamu baik aku itu beneran, tapi mau manfaatin aku. Juga beneran, Qiuan. Kalau gitu aku tanya, sekarang kamu punya siapa? Nggak jawab aku? Oke. Qiuan.
Ayo kita nikah. Bukannya kamu dari dulu pengen nikah sama aku? Ayo kita nikah. Kalau Mo Chen Xiao nikah juga nggak masalah, aku. Udahlah, Mo Chen Xiao, jangan bodoh lagi. Kiwan itu wanita bajingan gak punya hati. Dia gak suka kamu, dia cuma ngincer badan kamu aja. Pembohong. Qian Jin. Pak Mo, ini pil KB pria yang kamu minta. Kamu, kok tiba-tiba minta pil KB? Jangan tanya yang gak perlu. Dokter bilang, pil KB ini cukup berbahaya buat kesehatan, harus hati-hati pakainya. Kalau Kiwan memang harus pergi. Aku cuma bisa bikin dia gak hamil dulu, biar perginya lebih lambat. Bahkan cuma telat sehari. Seberat apapun penderitaannya, worth it. Ngomong apa sih? Nona Ki, kok kamu nguping lagi? Siapa yang nguping? Omonganmu nggak enak didengar, urusan keluarga. Kok dibilang nguping sih? Masuklah. Kamu pulang dulu aja. Berdua tidur? Pak Mo kan biasanya nggak dekat-dekat sama cewek. Sekarang malah buat bisa sama Kiwan. Minum pil KB? Ngapain minum pil KB? Aneh banget. Hati-hati. Hati-hati apa? Di sini kan cuma kita berdua. Sok nolak tapi pengen, tetap lucu aja. Cuma, terus-terusan ditolak juga nggak asik. Kamu beneran pengen banget? Jangan ngomong langsung gitu dong, aku jadi malu. Boleh saya merokok? Ayo barengan. Bagaimana kamu tahu tempat ini? Di dunia ini, ingin tahu sesuatu. Sebenarnya tidak sulit. Contohnya, aku juga tahu Kiwan mendekatiku. Karena ingin punya anak. Tidak, bagaimana kamu tahu? Rahasia ini, hanya aku dan Yuan-Yuan yang tahu. Yuan-Yuan tidak mungkin memberitahumu. Aku juga tidak pernah bilang. Jangan-jangan, orang yang angkat telepon tadi malam itu kamu? Sudah kuduga. Masa sih Yuan-Yuan gak balas omonganku? Langsung tutup telepon, ternyata karena ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Yuan-Yuan sejak kecil punya gangguan emosi. Sama sekali nggak ngerti apa itu perasaan. Dia cuma punya aku dan nenek. Bahkan nggak punya satu teman pun di sekitarnya. Apa katamu? Dia nggak ngerti perasaan? Benar? Lalu setiap dia tersenyum manis, menatapku. Bilang suka sama aku. Mungkin bukan. Sebenarnya aku rasa dia sudah. Iya juga. Dia suka genku, ingin dapat anakku. Melihatku senang. Ya wajar saja. Sebenarnya aku rasa. Wanita ini berani menghinaku seperti ini. Aku harus bunuh dia. Sudahlah, satu nggak sadar mencintai. Satu lagi asyik di dunianya sendiri, nggak dengar omongan orang. Kalau kamu nggak senang, aku bisa cari cara. Suruh Yuan-Yuan ganti orang. Sebenarnya, Gen Mojizong cukup cocok denganmu. Cukup. Kenapa dia bisa semau-maunya mendekatiku?
lalu pergi semaunya juga. Mo Chen Xiao tersinggung kali. Gak apa-apa. Moyan, cepat ambilkan kotak P3K. Sakit gak? Kiwan, kamu punya hati gak sih? Gak ngerti perasaan tapi bisa akting cinta sama aku. Kiwan, kapan kamu pernah memandang orang lain dengan tatapan seperti ini? Sepertinya kamu benar-benar jatuh cinta pada Mo Chen Xiao. Yuan, kau anggap dia anak Kessel? Waktu kecil Mo Chen Xiao, siapa yang pernah menyayanginya seperti anak kecil? Pria saya yang akan menyayanginya. Saya masih ada urusan, pamit dulu. Jangan bicara yang tidak perlu. Dia tahu dari mana tempat ini? Saya juga tidak tahu. Tiba-tiba dia datang ke sini. Bikin saya kaget. Dia bilang apa padamu? Nih, baru datang dia kamu sudah balik. Terserah deh. Ngomong-ngomong, kau yang suruh selidiki, bagaimana hasilnya? Sudah saya kirim ke emailmu. Kenapa tidak telepon saya? Ingatkan saya dong. Wah, ini kan lagi asyik ngobrolin idealisme dan kehidupan sama si ganteng. Jadi lupa. Ngomong-ngomong, latar belakang Mo Bayu sudah kuselidiki. Dia memang bukan anak kandung nenek Mo, melainkan anak angkatnya. Tapi yang tidak diketahui sang nenek adalah Mo Bayu adalah anak haram Pak Mo. Apa? Maksudmu apa? Nenek Mo dulu adalah anak tunggal keluarga ternama Mo. Keluarga Mo hanya punya satu anak perempuan, agar anak tunggalnya bisa mewarisi harta keluarga. Lalu Pak Mo diminta masuk menjadi menantu, kedua orang ini hanya punya satu anak perempuan, Pak Mo agar anak haramnya bisa masuk keluarga Mo dengan dalih calon menantu. Membawa Mo Bayu ke keluarga Mo. Tidak lama kemudian, anak tunggal nenek Mo menghilang. Dan nenek Mo tidak pernah lagi punya anak. Ternyata begitu. Yuan sayang, mau temanin nenek jalan-jalan? Saya juga ingin temanin nenek, tapi hari ini sudah ada janji. Nenek pernah minum obat yang membuat tidak bisa punya anak. Jangan-jangan Pak Mo, agar anak haramnya bisa mewarisi keluarga Mo, memberi nenek obat. Ya sudah, semoga bersenang-senang. Mo Chen Xiao waktu kecil di keluarga Mo tidak diperhatikan, sering dihina oleh orang dekat Mo Jizong. Hubungan baiknya dihina orang. Saya tahu. Tahukah kamu bagaimana masa kecil Mo Chen Xiao? Bagaimana kehidupannya? Coba lihat yang digantung di ruang tamu keluarga Mo. Foto Mo Chen Xiao itu ya? Orang-orang kelas atas seperti kami, di luar, harus menunjukkan citra yang baik, tapi kalau sedang bad mood, bagaimana cara melampiaskannya? Kami akan mencari beberapa jenius, lalu menghancurkan mereka sampai jadi debu, mematahkan harga diri mereka sampai mereka jadi anjing peliharaan yang hanya tahu menyerap pada majikan. Berani sekali mereka menghinamu seperti ini. Kalau mereka sudah memperlakukanmu seperti ini, jangan salahkan aku tidak suka lagi. Kiwan, kenapa tiba-tiba mengajakku kencan? Apa kamu ingin menyanyiakan Mo Chen Xiao yang tidak berguna itu? Dan bersamaku, Duduklah. air yang kamu tuang sendiri pasti enak. Ini apa? Foto aku dan Mo Chen Xiao. Kamu berani menunjukkan barang kotor ini padaku? Bukan cuma gelas, piring buah juga ada foto kami berdua. Dengan status kita sekarang, kalau tidak diumumkan ke publik,
Aku merasa sudah merendahkan Mo Chen Xiao. Untuk apa kamu memanggilku? Pamer cinta? Aku ingin kamu melepaskan hak waris keluargamu. Apa? Aku mencintai Mo Chen Xiao. Jadi aku akan memberikan yang terbaik untuknya, Mo Jizong. Aku menyarankan kamu melepaskan hak waris keluargamu. Apa kamu tidak tahu posisi Mo Chen Xiao? Di keluarga Mo itu seperti apa? Aku tahu dia anak angkat. Juga tahu masa kecil Mo Chen Xiao. Terus kenapa? Yang aku suka adalah pribadi Mo Chen Xiao mencintainya. Berarti memberinya yang terbaik. Qi Wen. Aku pasti akan membuatmu putus dengannya. Ikuti dia. Yuan, kamu serius mau melakukan ini? Ya, Kamu menangis. Mo Yan. Sepertinya aku jatuh cinta padanya. Aku tidak tega melihatnya disakiti. Tidak tega melihatnya diperlakukan tidak adil. Aku ingin membalas dendam untuknya. Ayah, aku ingin Mo Chen Xiao mati. Sudah besar begini masih temperamental, yah. Bukankah kau bilang aku dilahirkan dengan nasib baik, anak tunggalmu? Bisa mendapatkan apa saja yang ku mau? Tapi aku ingin Qi Wen sekarang juga. Cuma seorang perempuan. Nenek malah mau memberikannya ke Mo Chen Xiao. Tapi tidak untukku. Nenek tua bangka itu, belakangan ini. Semakin baik ke Mo Chen Xiao, ayah. Jangan lupa identitas kita. Sebelum meninggal, kakek sempat memegang tangan kita. Setelah kita mewarisi keluarga Mo, 3 generasi kemudian. Kembali menggunakan marga kakek. Kalau nenek tahu, kita adalah anak haram kakek, apakah keluarga Mo masih akan menjadi milik kita? Kamu benar, keluarga Mo harus menjadi milik kita. Penyakit Ibu Jizong kambuh lagi. Mo Jizong sakit? Ada apa? Ini kue yang dibuat khusus untukmu oleh nenek. Nenek, aku mengerti. Chen Xiao. Maaf, Yuan tidak baik-baik saja. Mo Chen Xiao mengalami masalah. Chen Xiao. Maaf, Jizong kambuh lagi hari ini. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Aku tahu. Kamu tahu. Nenek, setiap kali kau menyuruhku mencoba obat untuk Mo Jizong, kau selalu membuatkan untukku. Setelah aku selesai makan, kau mengantarku ke sini. Nenek, Mo Jizong adalah cucumu. Aku juga cucumu, kenapa? Kenapa di antara kami berdua, kau selalu memilih dia? Apakah hanya karena kalian memiliki hubungan darah? Jika keluargaku masih ada, akankah aku memiliki? Maaf, Qi Wen, tahukah kamu kenapa? Anjingku? Qi Wen, Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Hari ini akan kuperlihatkan padamu. Mo Chen Xiao di keluarga Mo. Sebenarnya seperti apa? jangan masuk, jangan lihat aku. Dalam keadaan seperti ini. Kamu belum pernah melihat bos Mo yang berkuasa. Bisa mengalami hari seperti ini. Diikat seperti anjing, diperlakukan semena-mena. Qi Wen jangan mendekat. Jangan takut. Aku di sini. Qi Wen, kenapa kamu masih? Lepaskan dia atau kubunuh kau. Qi Wen, lihat sampah ini. Dalam keadaan memalukan seperti ini, kamu masih menyukainya? Diam. Hanya anak haram. lepaskan dia. Ini baru permulaan. Coba tebak, kenapa dulu keluarga Mo mengadopsi Emotion Xiao? Diam. Tentu karena sejak kecil tubuhku lemah. Jen Emotion Xiao. Paling cocok denganku. Keluarga mau mengadopsinya. Hanya untuk jadi kelinci percobaan. Jizong, kau bohong. Kau tidak sakit. Memang aku bohong, lalu? Bukankah kau telah memisahkan Mo Chen Xiao dan membawanya padaku? Kau tahu APAITU? Percobaan obat?
Kau belajar kedokteran kan? Di meja operasi. Pasti sudah membedah banyak katak dan kelinci. Tapi Emotion Xiao. Sejak Kessel Daikat di sini. Seperti binatang, terus dijadikan kelinci percobaan. Berhenti bicara. Ah tidak, dia bahkan lebih buruk dari binatang. Tanpa bius. Dia bertahan begitu saja. Tuan Muda Keluarga Emo. Yang terhormat di mata dokter. Kau bahkan lebih rendah dari binatang, bisa diperlakukan semena-mena. Mo Jizong, aku bilang berhenti bicara. Waktu kecil, karena tubuhku lemah. Aku suka mencari hiburan. Aku buat panggung tak jauh dari sini. Dan kandang, mengajak teman-temanku. Menonton permainan Lottie, anjing ini. Mo Jizong, aku akan membunuhmu. Kalian bajingan. Kenapa harus berulang kali? Di depan Kiwan. Mempermalukanku seperti ini? Dasar sampah, berani bersaing denganku? Kau suka main-main seperti ini, ya? Benar, yang paling kusukai adalah mempermainkan hidup orang. Baik. Kalau kau suka, hari ini akan kukabulkan keinginanmu. Ciuan. Sudah cukup, Kiwan. Nenek, kau tahu semua ini, kan? Mo Xiao dan Mo Jizong. Mereka bukan cucu kandungmu. Mengapa kamu memperlakukan mereka secara berbeda? Kamu sudah tahu? Nenek, tahukah kamu, mengonsumsi obat tertentu dalam jangka panjang akan menimbulkan resistensi obat? Apa maksudmu? Setiap kali kamu membawa Mo Xiao ke sini, pasti kamu membuatnya pingsan dulu sebelum membawanya, kan? Tapi tahukah kamu, tubuh Mo Xiao sudah lama kebal terhadap obat itu? Dia selalu berpura-pura pingsan saat dibawa olehmu. Apa yang dia katakan benar? Kenapa kamu tidak bilang? Kalau bilang, apakah kamu akan melepaskannya, Nenek? Antara Mo Jizong dan Mo Xiao? Kapan kamu pernah memilih Mo Xiao? Tapi tahukah kamu, baginya, kamu adalah orang yang paling dia sayangi. Kiwan, Ayo, kita pulang. Nenek, mulai sekarang Mo Xiao adalah orangku. Jangan ganggu dia lagi. Nenek itu ternyata lemah hati, malah membiarkan kalian pergi. dia sedang melindungiku. Apa yang ingin kamu lakukan? Keluarga Mo tidak butuh dua penerus. Dia sampah, harus dimusnahkan. Penerus, setelah mewarisi keluarga Mo, 3 generasi kembali ke marga asal, aku harus memanggilmu Mo Bayu. Atau yang Bayu? Apa yang kamu tahu? Lebih banyak dari yang kamu tahu. Aku juga tahu bahwa kakekmu tidak seharusnya kakek yang ingin mendapatkan harta nenekmu, jadi dia menikah masuk ke keluargamu, lalu memberinya obat agar tidak bisa punya anak. Dengan begitu, ada alasan untuk membawamu, anak haramnya, masuk ke keluargamu, untuk mewarisi harta keluargamu. Setelah nenek meninggal, 3 generasi kembali ke marga asal. APA? Apa yang kamu katakan benar? Benar atau tidak? Apakah nenek tidak pernah menyadarinya? Aku selalu bersyukur, dia sangat menyayangiku. Tidak peduli aku tidak bisa punya anak. Bahkan setelah dia pergi, rasa bersalah padanya ditujukan pada 2 anak haram ini. Tak kesangka. Perasaan selama ini ternyata hanya sebuah konspirasi. Awalnya ingin membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Karena kamu sudah tahu, tidak ada alasan untuk membiarkanmu tinggal. Bagaimana kamu tahu? Aku selalu tahu. Jizong, Kamari. Hari ini ayah akan mengajarimu apa artinya, tidak ada pria sejati tanpa racun. Mo Jizong.
Ingin membungkamku? Maka aku akan membuat anak kesayanganmu ini turun untuk menemani mereka di kuburan. Bayu, bagaimanapun juga, aku telah menjadi ibumu selama puluhan tahun. Apakah kamu tega memperlakukanku seperti ini? Kamu sudah memperlakukan Chen Xiao seperti itu. Kenapa dia harus merasa tidak tega memperlakukanmu seperti ini? Karma. Qi Yuan, kamu tahu aku menyukaimu, tapi selalu mengabaikan perasaanku. Acuh tak acuh. Sudah berapa kali aku bilang, aku tidak menyukaimu. Kamulah yang terus menggangguku, oke? Tapi bukankah kamu juga terus mengganggu? Mo Chen Xiao. Urus saja urusanmu sendiri. Tenang. Aku pasti akan membawamu pulang. Mungkin dia sedikit menyukaiku, ya? Ayah. Aku menyerah, karena aku tidak bisa memilikinya. Maka aku akan menghancurkannya. Aku ingin mereka mati. Anakku, jangan sedih. Ini yang harus dialami seorang pria. Ayo, serang. Bayu. Aku selalu tahu kamu tidak rela. Aku menyerahkan keluarga Mo kepada Chen Xiao. Tapi tidak menyangka kamu sampai sebegitu durhakanya. Kamu sudah hampir mati. Masih ingin menekanku dengan kesalehan? Aku tanya untuk terakhir kali. Bayu, apakah kamu tega melakukan ini? Ibu, keinginan terbesar ayah sebelum meninggal adalah mengubah keluargamu menjadi keluarga yang kamu mengerti? Kamu tahu apa penyesalan terbesar ayah? Adalah orang-orang memanggilnya kakek Mo. Kakek Mo. Siapa yang masih tahu ayahku sebenarnya Margayang? Begitu rupanya. Kamu juga hampir mati. Aku tidak keberatan memberitahumu. Dulu kamu melahirkan seorang putri, dan tidak ingin melanjutkan. Ayahku agar aku bisa masuk ke keluargamu, dengan alasan jadi calon suami buat anak haram perempuanmu itu. Bawa aku masuk keluargamu, terus kasih obat mandul buat kamu. Lalu jual anak harammu itu. Aku bisa warisi keluargamu dengan sah. Jadi memang kalian yang celakakan anak perempuanku. Kalian jual dia kemana? Dia dijual ke daerah pegunungan. Ke tangan pria tua 50-an tahun. Cuma nasibnya sial, mati saat melahirkan. Lahiran anak haram teres mati. Anak perempuanku. Kamu tahu anak haram yang dilahirkan anakmu itu siapa? Cucuku di mana? Jauh di mata, dekat di hati. Mangkingka. Tidak mungkin. Betul, Mo Chen Xiao si anak haram ini. Kamu tahu Jen Mo Chen Xiao. Kenapa mirip Jizong? Karena dia anak kandung anak perempuan harammu itu. Kakek kandungnya sama dengan kakek Jizong. Orang yang sama. Chen Xiao. Jadi, aku cucu kandungmu. Aku punya keluarga yang mendorongku ke jurang. Ternyata orang yang paling dekat denganku. Tidak, mana mungkin. Lucu sekali, kamu kasih nama anak haram ini Chen Xiao. Artinya dia bisa seperti matahari terbit keluar dari panti asuhan. Dapat kehidupan baru, emang gak nyangka. Dia masuk keluargamu. Nggak disuruh coba obat buat Jizong. Jadi kurang dalam kandang buat mainan orang. Kamu kasih dia kehidupan baru atau keputusasaan? Tidak. Kalian binatang. Ngapain masih bengong? Bereskan mereka. Beresin? Pakai apa mau beresin kami? Lao Zhang, Nona, bereskan mereka. siap. Aku sudah curiga kamu aneh,
tahu identitasmu bermasalah. Jadi rencanakan jebakan hari ini, cuma aku nggak nyangka. Yang kamu sakiti ternyata cucu kandungku sendiri. Kalian berani lakukan ini, jangan salahkan aku bertindak. Lao Zhang, bubarkan mereka. Bawa bukti kejahatan mereka selama ini dan masukkan mereka ke penjara. Tidak, tidak, tidak. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Ibu, aku mohon. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan membuatmu menderita. Setiap saat di sisa hidupmu. Apa yang benar-benar nyata dan apa yang palsu? Kamu tidak punya hati. Kamu jelas tidak menyukaiku. Kenapa masih menggangguku dalam mimpiku? Berhenti minum. Qiwan, Qiwan. Benar-benar kamu. Kamu jelas tidak menyukaiku. Kenapa masih menggodaiku? Aku di sini. Pembohong. Hanya untuk punya anak, kamu pura-pura menyukaiku. Aku sampai percaya dengan kepura-puraanmu. Pembohong. Qiwan, apakah kamu sedikit saja menyukaiku? Bahkan jika hanya sesekali mengingatku? Aku. Sudahlah, jangan ganggu aku minum. Pembohong kecil. Bagaimana jika kali ini kamu bahkan tidak mau membohongiku? Sudahlah, tidak bisa berdebat dengan orang mabuk. Lebih baik bawa dia pulang dulu. Pulang. Qiwan, sekarang kamu bahkan tidak mau membohongiku lagi? Bahkan jika kamu mendekatiku. Hanya untuk punya anak, aku akan pura-pura tidak tahu. Kamu tahu? Sejak kapan kamu tahu? Sudah lama. Qiwan, bujuk aku. Sebenarnya, aku sudah lama menyukaimu. Jangan berbohong lagi. Sudahlah, bahkan jika kamu berbohong, aku mau mendengarnya. Lagi pula kamu mau berbohong untuk membujukku. Pasti ada sedikit rasa suka padaku, kan? Chen Xiao, aku tidak membohongimu. Aku benar-benar menyukaimu. Benar. Ingin aku. Tunggu sebentar. Aku perlu minum pil KB dulu. Pil KB? Selama kamu tidak hamil, kamu tidak akan pernah meninggalkanku. Mo Chen Xiao tahu aku mendekatinya. Hanya untuk anak. Ya, Kamu tahu. Kapan kamu tahu? Apa itu hari ketika Mo Chen Xiao tiba-tiba muncul? Dia sudah tahu sejak hari itu. ayah. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Ah, ngomongin hal-hal yang membosankan buat apa? Saat itu aku sudah merasa kamu jatuh cinta pada Mo Chen Xiao. Dan Mo Chen Xiao. Orang yang sangat bangga, mana mungkin dia tahu kamu memanfaatkannya. Dan tidak menentang? Kalian berdua terlalu terlibat, semakin aku bicara semakin salah. Lebih baik biarkan kalian berdua berkembang secara alami. Tapi sekarang, Mo Chen Xiao tidak percaya. Perasaanku lagi. Aku baru tahu apa itu cinta, tapi sudah kehilangan cinta. Kamu bukan orang yang mudah menyerah. Kamu ini ngapain sih? Aku tahu apa itu cinta. Aku jatuh cinta padamu. Jadi trauma masa kecilmu akan aku bantu selesaikan. Begini caranya menyelesaikannya. Hem.
kedepannya setiap kali kamu ingat. Bukan kenangan buruk itu, tapi kenangan kita berdua. Qiyuan, Mo Chen Xiao. aku menggunakan semua keberuntungan dalam hidupku untuk bertemu denganmu.